Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, rencananya hari ini saya akan menguras radiator ya, tapi ini mengurasnya secara sederhana ya. Kita hanya melakukan pengurasan menggunakan citrun ya. Jadi sebenarnya ini saya contoh dari abang-abang tukang angkot ya. Saya juga punya temen tukang angkot, dia karena masih memakai air biasa, dia ngurasnya pakai citrun, jadi supaya lebih murah katanya. Oke teman-teman, kita lihat saja videonya ya teman-teman. Untuk melakukan proses pengurasan radiator secara sederhana yang biasa dilakukan oleh para sopir-sopir angkot ya, teman saya juga melakukannya. Pakainya citrun ya, atau di sini tulisannya citrit acid ya. Ini bisa dibeli di toko-toko, di warung ya. Biasanya sih kalau orang zaman dulu ini memakai ini buat pemutih pakaian saat mencuci. Oke, caranya adalah ini dimasukkan ke sini, dikuras, dicampur dengan dimasukkan ke air radiator, ke dalam radiator, supaya di dalam bersirkulasi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita cek dulu air radiatornya ya teman-teman. Bisa dilihat ya, karena selama ini saya masih memakai air biasa ya, air mineral. Jadi di sini banyak karat-karatnya teman-teman ya, tuh bisa dilihat. Nah, karat ini kalau kita tidak rajin menguras, nanti bisa menyebabkan penyumbatan di saluran radiator, atau malah bahayanya lagi kalau kita jarang membersihkan, itu nanti akan mengakibatkan karat juga di bagian-bagian mesin yang bagian head ya, blok silindernya ya, yang dilewati ini. Karena air mineral ini sifatnya kan korosif ya, masih mengandung banyak unsur kimia. Ini adalah air biasa. Oke, pertama kita akan membuang air ini sedikit dulu, supaya apa? Supaya ini citrun ini bisa dimasukkan ke sini. Ya teman-teman, cara membuangnya adalah di radiator sebelah sana ya. Ya, letaknya lurus ini, ke bawah itu ada keran ya, ada keran pembuangan. Kita putar dari sana, kita buang airnya sedikit saja supaya bisa dimasukkan ini citrun, dan nanti akan kita panaskan dulu mesinnya. Ya, tadi bisa kita lihat ya teman-teman, udah dibuang sedikit, di sini sudah agak berkurang. Kemudian kita akan memasukkan citrun ini ke dalam radiator. Teman-teman, setelah satu bungkus habis, terus kita tambahkan air sampai sebatas leher, kita tutup lagi ya. Kita tutup lagi radiatornya, kemudian kita
hidupkan mesinnya supaya air radiator ini bersirkulasi ya teman-teman. Ya teman-teman, sudah saya hidupkan mesinnya. Ini mesinnya belum dipanasin ya, langsamnya masih rendah banget ya. Oh ya, untuk Daihatsu Ceria ini memang mesinnya kalau putarannya di bawah 1000 memang getarnya lumayan parah ya. Jadi buat teman-teman ya, jadi jangan heran ya. Oke, kita tunggu sampai kipasnya berputar, itu menandakan air radiator sudah bersirkulasi teman-teman ya. Ya teman-teman, ini RPM-nya sudah menunjukkan 1000 ya, 1100 kira-kira mungkin ya. Dan di sini temperaturnya masih di C, masih stay di C ya. Kita tunggu agak hangat ya, biar termostatnya membuka, terus air radiatornya bersirkulasi teman-teman ya. Oke teman-teman, ini mesinnya sudah lebih hangat ya. Perlahan-lahan jarum temperaturnya sudah bergeser meninggalkan huruf C. Oke teman-teman, kita tunggu beberapa saat lagi. Saat ini kipasnya belum berputar ya teman-teman, nih menandakan belum saatnya kita buang air radiatornya. Sebentar lagi, biasanya di antara ini ya, mendekati huruf F ini ya, mendekati simbol F ini, simbol termometer apa ya, apa huruf F ya. Biasanya mendekati simbol ini. Nah, di sini udah mulai berputar kipas ya. Oke, kayaknya kipasnya sudah mulai berputar ya. Saya sudah mendengar dengungan kipas. Kita akan tunggu beberapa saat, kemudian mesinnya akan kita matikan. Ya teman-teman, kipas sudah berputar, maka mesinnya akan saya matikan. Kemudian akan kita buang air radiatornya. Coba kita tampung, kita lihat bagaimana kotornya ya. Nah teman-teman, mesinnya sudah saya matikan, tapi saya sentuh ini masih cukup panas ya. Kita tunggu beberapa saat supaya lebih dingin. Soalnya kalau kita langsung membuka ini, tutup ini, dan ini lumayan bahaya karena bisa muncrat ya teman-teman ya, karena panas. Kita tunggu beberapa saat lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini kayaknya sudah lebih dingin ya mesinnya. Akan saya buka, tutup radiatornya pakai bantuan lap ya, buat jaga-jaga, soalnya takut masih panas. Ya teman-teman ya, tuh bisa kita lihat ini masih berasap. Tuh, ini tutupnya aja masih berasap ya teman-teman tuh. Nah, tapi bisa kita langsung lihat ya, ini tutupnya sudah agak bersihan ya. Setelah tadi citronnya bersirkulasi di dalam sistem radiator, ini juga bibir radiatornya sudah mulai kelihatan agak sedikit kinclong lah ya. Terutama tutupnya, tadi tutupnya banyak karat ya, sekarang sudah bersih. Oke, selanjutnya kita akan membuang air yang sudah bersirkulasi ini ya.
lewat keran pembuangan di bawah seperti tadi. Nanti airnya akan saya tampung, akan saya coba lihat, kita lihat sama-sama bagaimanakah kondisi airnya. Oke teman-teman, kita bisa lihat sama-sama. Wow, ini adalah air radiator yang kotor teman-teman ya. Kita lihat warnanya kuning. Nah, kalau udah seperti ini ya mesti dikuras lagi. Oke teman-teman, akan saya kuras lagi, akan saya bilas menggunakan air sampai air yang keluar dari radiator tidak kuning seperti ini. Oke teman-teman, untuk memastikan bahwa air yang kotor itu tuh sudah keluar semua, caranya adalah kita nyalakan mesin, kemudian kita isi pakai air bersih, lalu kita tuang hingga airnya keluar dari keran pembuangan bawah ya teman-teman. Terus kita lihat apakah kondisi airnya sudah bersih. Seandainya sudah bersih, berarti kita bisa mengisinya dengan air yang baru ataupun kulan yang baru. Oke, akan saya nyalakan mesinnya dulu. Oke teman-teman, kita lihat air yang keluar dari keran pembuangan bawah. Oh, ternyata airnya sudah bersih ya teman-teman ya. Oke, mesinnya akan saya matikan. Ya teman-teman, karena sudah bersih makanya sudah saya matikan mesinnya, kemudian akan saya ganti dengan air yang baru. Jangan lupa ditutup keran bawahnya ya. Oke teman-teman, sekarang tinggal tahap pengisian air radiatornya. Karena saya belum beli kulannya, ya sementara saya pakai air minum dulu ya, Aqua yang 1,5 liter ya. Saya isi dulu. Oke, setelah diisi teman-teman, saya nyalakan dulu mesinnya.
Nah, ternyata masih kurang sedikit ya teman-teman ya. Akan saya isi lagi sampai kelihatan airnya sampai leher tutup radiator. Oke teman-teman, bisa kita lihat ya, tuh air radiatornya sudah penuh. Kita lihat putaran air ya, berarti menandakan itu airnya bersirkulasi ya. Cuma sayangnya ada sedikit gelembung-gelembung ya teman-teman ya. Itu menandakan agak sedikit kebocoran kompresi teman-teman ya. Tapi karena menunggu momen yang tepat untuk pembongkarannya sekalian, nanti ini saya rasa masih aman ya. Oke teman-teman, sudah selesai, kita tinggal tutup radiatornya. Oke teman-teman, apabila ada yang perlu dikoreksi silahkan di komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.